Nutup, oh oke, siap. Kenapa nutup DM? Saya paham. Iya, saya dipusingkan dengan DM-nya ibu-ibu itu. Nggak tahu dia benar-benar korban kah atau dia bagian daripada codot kah, gitu kan. Makanya saya cuma melayani komunikasi itu via live sekarang. Pada saat saya live, saya buka interaktif buat tanya jawab. Oh, oke, siap. Tapi kadang pada saat saya live juga itu kadang ada yang yang seperti Nis bilang, ada yang labrak. Kamu nggak kenal saya ya, saya kan komunikasi sama kamu gitu. Tapi mungkin karena dia masuk ke support system saya, di situ banyak yang mendukung saya, makanya dia nggak terlalu gimana kan labraknya. Dia langsung down ketika misalnya banyak yang bilang ini yang asli, yang kamu teman komunikasi itu yang palsu. Oke. Mungkin Pak Martin, saya menyapa Pak Martin on cam, Pak. Pak Martin, lagi sakit ya? Ini Pak Martin terbanyak kedua fotonya. Setelah Muklis. Digunakan oleh para. Halo, selamat malam Pak Muklis. Ya Bu. Iya Pak, Bapak ternyata fansnya paling banyak di antara ibu-ibu. Saya dari 2009 Bu sampai sekarang. 2009. Saya aktif membasmi penipuan. Saya lajang sampai anak saya sudah gede. Jadi buat para ibu-ibu jangan baperan ya. Dari sampai lajang sampai punya anak sampai gede pun masih tetap banyak peminatnya ya, Pak Martin ya. Oke, Pak Martin, dari pengalaman Pak Martin sendiri nih, pernah dilabrak nggak Pak? Ya Bu. Pernah dilabrak tidak? Kalau misalnya orang untuk ke kantor ada, selama ini ada yang 2 bulan ke belakang ada 3 orang. Itu yang dekat-dekat nih. Pernah buat laporan langsung datang pengacaranya, itu ada 2 orang. Ke tahun belakang ada yang dari Jakarta bawa keluarganya ke rumah saya, ada 1 orang. Itu dokter udah gila, anaknya udah gila, udah stres. Seorang dokter sudah stres, sudah menyebarkan undangan mau menikah sama saya dan keluarganya untuk menentukan saya ini asli apa palsu. Ada. Itu di tahun 2013. Di tahun 2013 sudah tersebar undangannya, tapi belum pernah ketemu ya Bapak? Saya pernah ketemu sama korban Ibu. Wow. Yang 2 bulan ke belakang pernah karena korban di kantor saya langsung bawa pengacaranya, saya dipanggil sama propos, ya kan, dihadirkan di situ ibunya, pengacaranya. Udah selesaikan di situ bahwasanya yang selama ini yang berhubungan sama ibu tidak pernah disalahkan. Sampai mendatangi ya Pak ya? Sampai mendatangi pengacaranya tuh angkat tangan pulang. Tapi si ibu tersebut masih mengejar dan mengatakan bahwa pacaran dengan Bapak secara asli. Waktu pertama kali saya muncul ke ruangan itu, si ibunya ya langsung ngegas. Nah ini dia orangnya yang nipu-nipu saya katanya. Nah, udah saya letakkan sama komandan saya. Ini komandan memang benar saya menipu ibu. Ini coba hubungin nomor yang sering berhubungan sama si ibu. Ini HP saya letakkan, coba. Kebetulan pas dihubungi si Martin yang palsu itu diangkat. Oke. Misalnya kebongkar semuanya, bahwa penjelasan itu nih bukan bapak ini yang nipu kamu, udah langsung pengacaranya ngomong. Itu ada 2 orang. So, saya kalau misalnya pengalaman masalah codot berodot ini ya dari 2009 sampai sekarang Ibu. Oke, siap. 2009 sampai sekarang foto saya itu paling banyak di Facebook, itu paling banyak dari pangkat saya Bribda masih 1, pangkat saya sudah itu banyak digunakan. Oke, dan apakah pelakunya sudah pernah tertangkap Pak Martin? Kalau saya nggak pernah. Korban dari Karena saya tidak mau ikut campur ya Bu ya, apabila misalnya ada korban yang merasa tertipu dengan saya, silakan ke kantor saya, itu aja. Silakan konfirmasi ke kantor saya, terbuka, bawa buktinya, untuk menelusuri sampai kemana dia yang lapor, saya tidak ikut campur lagi. Oke, siap. Dan
Dan apakah pernah Bapak mendapatkan seperti DM-an ataupun pertanyaan saya, Pak tunggu janda saya dulu baru saya cari Bapak, atau seperti apa? Pernah nggak ada DM-an atau informasi tunggu saya janda Pak gitu? Tunggu saya janda maksudnya? Ya kan seperti di Pak Adi nih. Di Pak Adi ini ada komen-komen yang mengatakan bahwa Pak, kalau Bapak cerai, saya mau nih Pak sama Bapak, saya akan bercerai dengan suami saya demi Pak Adi. Untuk Pak Martin ada nggak? Ya, saya itu belum menikah aja udah dibilang duda, Bu. Mana tuh ceritanya? Ya kan 2009 kan saya masih aja. Menikah itu tahun 2013. 2009 saya sudah duda, ya kan? Gitu tuh. Nah, saya menikah itu tahun 2000. Pas saya mendapatkan istri, setiap postingan saya bersama istri udah diambil sama cowok bahwasanya istri saya sudah meninggal. Sama dong. Oke, karena yang banyak di Pak Adi adalah berharap Pak Adi ini jadi duda. Bener nggak, Madam? Ya, betul. Betul, Miss. Betul banget. Ya, betul. Betul banget. Nah, Yang ini banyak yang kena COVID-19, kena kanker payudara, kena kecelakaan. Banyaklah modus-modus yang bilangin istri aku sudah meninggal, Miss. Ya, padahal masih sehat. sama kayak Pak Adi juga itu. Iya. Banyak istri saya itu kecelakaan, meninggal karena melahirkan. Iya, betul. Sama sih kayak gitu. Pak Firman juga sama. Nah, iya, kayak gitu. Saya udah gimana saya jawab. Rata-rata seperti itu semua, Miss. Gantung diri di Rata-rata bawah ya. modusnya seperti itu semua. Ini aja yang masih bujang ini dibilangin udah meninggal istrinya. Yang bujang ini. Sampai-sampai Miss ya, Iya. Miss ya, istri aku dilabrak tuh sama korbannya si KW, dibilang malah istri aku, kamu jangan ganggu calon suami saya ya. Istri saya bingung, loh yang asli siapa? Bilang, kamu tuh kenalnya sama si Codot, bilang. Ini suami saya, kamu jangan ganggu ya Pak Brigadir ya, aneh kan? Bentar ya, Ian lagi. Saya juga punya cerita. Tadi pagi udah dia udah mengiyakan hadir. Saya tuh dulu sempat dia mau ikut campur masalah juga. Gitu kan. Siap. Terus ada ibu-ibu yang langsung komen, kamu tuh masa ganjen, kamu tuh mantan istrinya. Itu banyak ibu-ibu merak istri saya di medsos. Bilangnya itu mantan istri saya. Bilang, kamu itu hanya seorang mantan, ingat Pak Martin tuh udah cerai sama kamu, gitu lah. Hampir istri saya udah bodo amat lah, stres cuma sama ini dia. Bentar, Miss. Siap. Miss, di bawah ini ada Yesi. Ini istri dari Pak Romi Indra Setiawan. Dia adalah Yang katanya udah meninggoy. yang dikatakan meninggal, fotonya diganti-ganti, badannya dipakai, Yang kepalanya diganti. Iya, saya lihat editannya Ibu. Saya lihat editannya. Halo Mi, salam kenal. Salam kenal. Ini istrinya Pak Romi. Iya benar. Warung ini 13.000-nya apa lebihnya? Peganglah. Peganglah roti, peganglah. Jadi Ibu fotonya Pak Romi juga sudah kemana-mana ya Ibu ya? Aku bilang aja. Udah kemana-mana dan sudah di mana-mana mungkin. Madam Ian Wagyu siapa ya? dan sebentar, dia saya udah hubungi tapi tadi dia sudah udah mengiyakan dia akan hadir, Miss, tapi mungkin masih sibuk. Nanti dia pasti akan hadir. Oke, siap. Jadi ini Pak Romi ini juga korbannya sangat banyak ya, tapi saya nominalnya tidak dapat ya. Saya nominalnya lupa, Karena yang saya paling ingat itu Muklis, itu yang nomor 1 pokoknya. Jadi korban paling banyak itu Muklis. Karena saya ingat banget dengan Muklis itu sapinya. Kalau secara nominal mungkin dia banyak, Miss. Tapi kalau yang rekor ini nih, suaminya ibu ini. Oh, Pak Romi ini ya? Masukin akunnya itu Suaminya. iya. Ya. Ya, Pak Romi. Oh, secara rekor Pak Romi. Ada satu korban 426 juta kalau nggak Ya, salah. dari Pamekasan 400. Wah, Tapi dia banyak banget korbannya, banyak banget. Bukan cuma satu orang. ini yang baru datang Pak Taufik. Ini Pak Taufik lagi sasaran Ini Taufik. Ini yang saya share tadi, Miss. Yang saya share tadi foto yang ada yang akun yang palsunya sudah ketemu mukanya. Nah, ini buat para ibu-ibu ya. Ini saya minta maaf. Buat para ibu-ibu, saya minta maaf.
Bukan salah mereka yang ganteng, tapi salah kalian yang ganjen. Bukan salah mereka yang ganteng, tapi salah kalian yang ganjen. Bayangkan istri masih hidup semua, tidak ada yang cerai. Kalian para netizen langsung menceraikan. Tiba-tiba ada yang jadi pengacara, tiba-tiba ada yang pegang kunci surga, tiba-tiba ada yang transfer, tiba-tiba ada yang jadi ibu Persib, tiba-tiba ada ibu bayang-bayang. Padahal istri mereka hidup semua, teman-teman. Dan Kalau saya mah udah sering nih dilabrak sama korban-korban akun palsu. Katanya kamu itu kegatelan, katanya kamu kan udah dicerai, ngapain masih ngejar-ngejar Romi, katanya. Sering nih kalau saya di DM kayak gitu. yang ngejar siapa, yang kena siapa ya Bu ya? Katanya kamu itu sadar diri, kamu kan udah dicerai sama Romi, katanya. Ngapain kamu masih kejar-kejar, katanya kamu itu janda gatal, katanya. Nih, pernah satu kali kejadian ini Yesi kebetulan nginap di apartemen saya. Siap. Lagi liburan sama anaknya. Kemudian ada satu video lewat malam hari dan itu dia menggandeng fotonya Romi. Jadi video itu saya stitch. Saya bilang gini, masih ada videonya. Saya bilang, Bu, kamu tuh bikin kerjaan saya nih malam-malam nih. Ngapain kamu gandengin foto-foto suami orang? Aku bilang gitu kan. Loh istrinya masih ada di sini nih sama saya nih, istrinya Romi. Ada itu videonya. Jadi dia ngegandeng. Nah, habis itu saya tunjukin Yesi dan anaknya Pak Romi ini lagi ada di tempat saya gitu. Jadi saya bikin, akhirnya apa? Besoknya dia hapus videonya. Tapi dia marah-marah ke saya. Dia bilang, kamu nggak ngerti gimana akun palsu, katanya gitu. Saya ngomelin. Oke. Jadi emang kejadian nyata digandengin fotonya. Ibu Yesi sampai kelabrak-labrak gara-gara suami masih hidup. Saya masih mengejar-ngejar dengan suami saya sendiri. Saya tergila-gila dengan suami saya sendiri. Saya dilabrak. Kan wajar Ibu tergila-gila dengan suami sendiri, saya rasa wajar ya. Menjadi kurang ajar saat ibu lain yang labrak gitu loh. Menjadi Ya, tapi itu nyata, Miss. nah